Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Reza Palakai. Tahukah kamu, Nabi Khidir memiliki kisah dengan Nabi Musa. Kisahnya diceritakan dalam Al-Quran. Ada pula kisah-kisah lainnya yang berkaitan dengan Nabi Khidir. Berikut kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Musa diberitahu tentang orang bijaksana. Suatu hari, Musa menyampaikan khotbah yang begitu mengesankan, sehingga semua orang yang mendengarnya sangat tersentuh. Seseorang dalam jemaah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada orang lain di bumi ini yang lebih berilmu darimu?" Musa menjawab, "Tidak." Percaya demikian, karena Allah telah memberinya kekuatan mukjizat dan menghormatinya dengan Taurat. Namun, Allah mengungkapkan kepada Musa bahwa tidak ada manusia yang bisa mengetahui semua yang perlu diketahui, dan tidak akan ada satu utusan saja yang menjadi penjaga semua pengetahuan. Akan selalu ada orang lain yang tahu apa yang orang lain tidak tahu. Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, di mana orang ini? Saya ingin bertemu dengannya dan belajar darinya." Dia juga meminta kamu untuk identitas orang ini. Allah memerintahkannya untuk mengambil ikan hidup dalam bejana berisi air. Di mana ikan menghilang, dia akan menemukan orang yang dia cari. Musa memulai perjalanannya, ditemani oleh seorang pemuda yang membawa kapal dengan ikan. Mereka mencapai tempat di mana dua sungai bertemu dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Seketika, Musa tertidur. Nabi Musa menemukan Nabi Khidir. Saat dia tertidur, temannya melihat ikan itu menggeliat keluar dari kapal ke sungai dan berenang menjauh. Namun, dia lupa menceritakan kejadian ini kepada Musa. Ketika dia bangun, mereka melanjutkan perjalanan sampai mereka kelelahan dan lapar. Musa meminta makan paginya. Baru pada saat itulah temannya ingat bahwa ikan yang mereka bawa telah kabur. Mendengar ini, Musa berseru, "Inilah yang kita cari." Mereka buru-buru menelusuri kembali langkah mereka ke tempat di mana sungai bertemu dan di mana ikan telah melompat keluar. Di sana mereka menemukan seorang pria, wajahnya sebagian tertutup tudung. Sikapnya menunjukkan bahwa dia adalah orang suci, dia adalah Nabi Khidir, pembimbing. Kisah Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Kisah Musa dan Al-Khidir juga diceritakan dalam sebuah hadits. Said Ibnu Jubair berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas, Naf al-Bukah mengklaim bahwa Musa, sahabat Al-Khidir, bukanlah Musa dari Bani Israel, tetapi beberapa Musa lainnya." Ibnu Abbas berkata, "Musuh Allah telah berbohong." Ubay ibnu Ka'b mengatakan kepada kami bahwa Nabi berkata, "Suatu ketika Musa berdiri dan berbicara kepada Bani Israel. Dia ditanya siapa orang yang paling terpelajar di antara manusia. Dia berkata, 'Aku.' Allah menegurnya karena dia tidak memberikan ilmu yang mutlak kepadanya. Maka Allah berfirman kepadanya, 'Ya, di persimpangan dua lautan ada hambaku yang lebih berilmu darimu.' Musa berkata, 'Ya Tuhanku, bagaimana saya bisa bertemu dengannya?' Allah berfirman, 'Ambil seekor ikan dan masukkan ke dalam keranjang besar, dan kamu akan menemukannya di tempat di mana kamu akan kehilangan ikan.' Musa mengambil seekor ikan dan memasukkannya ke dalam keranjang dan berjalan bersama dengan anak laki-lakinya pelayannya, Joshua Yusha ibn Nun, sampai mereka mencapai batu karang tempat mereka meletakkan kepala mereka, yaitu berbaring. Musa tidur, dan ikan keluar dari keranjang, jatuh ke laut. Ia mengambil jalannya ke laut lurus seperti di terowongan. Allah menghentikan aliran air di atas ikan, dan itu menjadi seperti lengkungan. Nabi menunjukkan lengkungan ini dengan tangannya. Mereka menempuh sisa malam itu, dan keesokan harinya Musa berkata kepada anak laki-lakinya, pelayannya, "Berikanlah kami makanan kami, karena sesungguhnya kami telah menderita banyak kelelahan dalam perjalanan kami ini." Musa tidak merasa lelah sampai dia menyeberangi tempat yang diperintahkan Allah kepadanya untuk dicari. Anak laki-lakinya berkata kepadanya, "Tahukah kamu bahwa ketika kami duduk di dekat batu itu, saya melupakan ikan itu, dan tidak ada kecuali setan yang membuat saya lupa untuk memberitahu kamu tentang hal itu, dan ia mengambil jalannya ke dalam laut dengan cara yang menakjubkan. Jadi ada jalan untuk ikan itu, dan itu membuat mereka heran." Musa berkata,
Itulah yang kami cari. Jeti keduanya menelusuri kembali langkah mereka sampai mereka mencapai batu. Di sana mereka melihat seorang pria berbaring ditutupi dengan pakaian. Nabi Musa berbicara dengan Nabi Khidir. Musa menyapanya dan dia menjawab dengan mengatakan, "Bagaimana orang saling menyapa di tanahmu?" Musa berkata, "Aku adalah Musa." Pria itu bertanya, "Musa dari Bani Israel?" Musa berkata, "Ya, aku datang kepadamu agar kamu dapat mengajariku dari hal-hal yang telah diajarkan Allah kepadamu." Dia berkata, "Wahai Musa, aku memiliki sebagian dari ilmu Allah yang telah Allah ajarkan kepadaku dan yang tidak kamu ketahui. Sedangkan kamu memiliki sebagian dari ilmu Allah yang Allah telah ajarkan kepadamu dan yang tidak aku ketahui." Musa bertanya, "Bolehkah aku mengikutimu?" Dia berkata, "Tapi kamu tidak akan bisa bersabar denganku, karena bagaimana kamu bisa bersabar tentang hal-hal yang tidak akan kamu mengerti?" Musa berkata, "Kamu akan menemukanku jika Allah menghendaki, benar-benar sabar, dan aku tidak akan mendurhakaimu sedikit pun." Jeti keduanya berangkat berjalan di sepanjang pantai laut. Sebuah perahu melewati mereka, dan mereka meminta awak perahu untuk membawa mereka ke atas kapal. Jeti keduanya berangkat berjalan di sepanjang pantai laut. Sebuah perahu melewati mereka, dan mereka meminta awak perahu untuk membawa mereka ke atas kapal. Para kru mengenali Al-Khidir, jati mereka membawa mereka ke kapal tanpa ongkos. Ketika mereka berada di atas perahu, seekor burung gereja datang dan berdiri di tepi perahu dan mencelupkan paruhnya sekali atau dua kali ke laut. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ilmuku dan ilmumu tidak mengurangi ilmu Allah, kecuali sebanyak burung pipit ini menurunkan air laut dengan paruhnya." Kemudian tiba-tiba Al-Khidir mengambil sebuah kapak dan menarik sebuah papan, dan Musa tidak menyadarinya sampai dia telah menarik sebuah papan dengan kapak itu. Musa berkata kepadanya, "Apa yang telah kamu lakukan?" "Mereka membawa kami ke kapal tanpa memungut biaya apapun. Namun kamu dengan sengaja membuat lubang di perahu mereka untuk menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya, kamu telah melakukan hal yang mengerikan." Nabi Khidir menjawab, "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak akan bisa bersabar denganku?" Musa menjawab, "Jangan salahkan aku atas apa yang telah aku lupakan, dan jangan keras terhadapku karena kesalahanku." Jadi alasan pertama Musa adalah dia lupa. Ketika mereka telah meninggalkan Lot, mereka melewati seorang anak laki-laki yang sedang bermain dengan anak laki-laki lain. Nabi Khidir memegang kepala anak itu dan mencabutnya dengan tangannya seperti ini. Sufyan, subnarator, memberi isyarat dengan ujung jarinya, seolah-olah sedang memetik buah. Musa berkata kepadanya, "Apakah kamu telah membunuh orang yang tidak bersalah, yang tidak membunuh siapapun? Kamu benar-benar telah melakukan hal yang mengerikan." Al-Khidir berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak bisa bersabar denganku?" Musa berkata, "Jika saya bertanya kepada kamu tentang apapun setelah ini, jangan temani saya. Kamu telah menerima alasan dari saya." Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan sampai mereka datang ke beberapa orang di suatu desa, dan mereka meminta makanan kepada penduduknya, tetapi mereka menolak untuk menjamu mereka sebagai tamu. Kemudian mereka melihat di dalamnya ada tembok yang akan runtuh, dan Al-Khidir memperbaikinya hanya dengan menyentuhnya dengan tangannya. Musa berkata, "Ini adalah orang-orang yang kami panggil, tetapi mereka tidak memberi kami makanan atau menghibur kami sebagai para tamu, namun kamu telah memperbaiki tembok mereka. Jika kamu mau, kamu bisa mengambil upah untuk itu." Nabi Khidir berkata, "Ini adalah perpisahan antara kamu dan aku akan memberitahu kamu penjelasan tentang hal-hal yang kamu tidak bisa bersabar." Nabi menambahkan, "Kami berharap Musa bisa tetap sabar, karena Allah mungkin telah memberitahu kami lebih banyak tentang kisah mereka." Itulah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ada hikmah di balik kisahnya. Ini yang bisa dipetik. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.